Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang judul Metode dan Media dalam Promosi Kesehatan, yang beranggotakan Adelia Rahmadiani, Alvina Paranti, Gadis Citra Anjeli, Jessica, Nela Silvia, Monika, dan Putri. Pengertian metode dalam promosi kesehatan adalah cara teratur atau sistematik yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai tujuan sesuai dengan yang dikehendaki. Dalam topik ini, mengerjakan seseorang guru atau pendidik atau pengajar tidak harus terpaku dalam menggunakan berbagai metode agar proses pembelajaran, mengajar, atau pengajaran berjalan tidak membosankan. Jenis-jenis metode dalam kesehatan yang pertama yaitu metode individual. Dalam pendidikan kesehatan, metode yang bersifat individual ini digunakan untuk membina perilaku baru atau membina seseorang yang telah mulai tertarik kepada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Misalnya seorang ibu yang baru saja menjadi aseptor atau orang ibu hamil yang sedang tertarik terhadap imunisasi tetanus, tetroid, atau TT karena baru saja memperoleh atau mendengarkan penyuluhan kesehatan. Agar petugas kesehatan mengetahui dengan tepat bagaimana cara membantunya, maka perlu menggunakan bentuk pendekatan berikut ini seperti bimbingan dan penyuluhan. Yang kedua yaitu interview. Metode kelompok. Dalam memilih metode kelompok, harus mengingat besarnya kelompok sasaran serta tingkat pendidikan formal dalam sasaran. Kelompok besar. Yang dimaksud kelompok besar di sini adalah apabila peserta penyuluhan ini lebih dari 15 orang. Metode yang baik untuk kelompok besar ini antara lain yang pertama yaitu ceramah. Metode ini baik untuk sasaran pendidikan tinggi maupun rendah. Yang kedua yaitu seminar. Metode ini hanya cocok untuk pendidikan formal menengah ke atas. Kelompok kecil. Apabila peserta kegiatan itu kurang dari 15 orang, biasanya kita sebut kelompok kecil. Yang antaranya seperti diskusi kelompok. Metode yang dilaksanakan dalam bentuk diskusi antara pemberian dan penerimaan informasi biasanya untuk mengatasi masalah. Kemudian itu curah pendapat. Metode ini merupakan modifikasi metode diskusi kelompok yang diawali dengan pemberian kasus atau pemicu untuk menstimulasi tanggapan dari peserta. Kemudian yaitu bola salju, metode di mana kesepakatan akan didapat dari pemecahan menjadi kelompok yang lebih kecil, kemudian bergabung dengan kelompok yang lebih besar. Kemudian yaitu kelompok-kelompok kecil. Kelompok langsung dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang kemudian diberi suatu permasalahan yang sama atau tidak sama dengan kelompok lain. Memainkan peranan. Dalam metode ini, beberapa anggota kelompok ditujukan berbagai pemegang peran tertentu untuk memainkan perannya. Misalnya dokter, puskesmas sebagai perawat atau bidan, dan sebagainya. Kemudian yaitu permainan simulasi. Pesan-pesan kesehatan disajikan dalam beberapa bentuk permainan seperti permainan monopoli. Yaitu metode massa. Metode pendidikan kesehatan secara massa dipakai untuk mengkomunikasikan pesan-pesan kesehatan yang ditunjukkan kepada masyarakat yang sifatnya massa atau publik. Di contohnya yaitu ceramah umum. Pada acara-acara tertentu, misalnya pada Hari Kesehatan Nasional, Menteri Kesehatan atau pejabat kesehatan lainnya berpidato di hadapan masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Pidato-pidato diskusi tentang kesehatan melalui media elektronik, baik TV maupun radio, pada hakikatnya merupakan bentuk promosi kesehatan massa. Simulasi, dialog antara pasien dengan dokter atau petugas kesehatan lainnya tentu suatu penyakit atau masalah kesehatan. Tulisan-tulisan di majalah atau koran, baik dalam bentuk artikel maupun tanya jawab atau konsultasi tentang kesehatan. Kemudian yaitu billboard yang dipasang di pinggir jalan, spanduk, poster, dan sebagainya. Media dalam promosi kesehatan. Definisi media dalam promosi kesehatan
adalah suatu sarana atau upaya untuk menampilkan pesan informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator sehingga sasaran dapat meningkatkan pengetahuan yang akhirnya diharapkan dapat berubah perilaku ke arah positif terhadap kesehatan. Peran media promosi kesehatan. Berdasarkan definisi di atas, kita paham bahwa media sangat penting perannya dalam pelaksanaan penyuluhan kesehatan karena media dapat mempengaruhi penyampaian informasi, media dapat menghindari kesalahan persepsi, media dapat memperjelas informasi, media dapat mempermudah pengertian, media dapat mengurangi komunikasi verbalistik, media dapat menampilkan objek yang tidak dapat ditangkap dengan mata, dan media dapat memperlancar komunikasi. Selanjutnya yaitu jenis media promosi kesehatan, yaitu ada media cetak, media elektronik, media luar ruangan, media lain seperti iklan di bus. Mengadakan event merupakan suatu bentuk kegiatan yang diadakan di pusat perbelanjaan atau hiburan yang menarik seperti pengunjung. Roadshow atau suatu kegiatan yang diadakan di beberapa tempat atau kota. Sampling contoh produk yang diberikan kepada sasaran secara gratis. Pameran atau suatu kegiatan untuk menunjukkan informasi program dan pesan-pesan promosi. Selanjutnya itu pengembangan pesan, uji coba dan produksi media. Media promosi kesehatan yang baik adalah media yang mampu memberikan informasi atau pesan-pesan kesehatan yang sesuai dengan tingkat penerimaan sasaran sehingga sasaran mau dan mampu untuk mengubah perilaku sesuai dengan pesan yang disampaikan. Saat membuat pengembangan pesan, kita perlu menentukan posisi pesan atau positioning dan buatlah konsep pesan yang jelas, spesifik, positif, menarik perhatian, berorientasi pada tindakan dan cocok dengan sasaran. Pesan yang disampaikan akan efektif jika memperhatikan hal-hal berikut. Pertama itu command attention, clarify the message, create trust, communicate a benefit, consistency, cater to the heart and head, and call a action. Itulah yang dapat kami sampaikan mengenai metode dan media dalam promosi kesehatan. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.